السلام وقل عليكم رب ورحمة الله زدني وبركاته. علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berjumpa dalam majlis ilmu, melanjutkan pembahasan risalah Usulud Da'wah Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Dan kita telah menjelaskan dua prinsip dari prinsip-prinsip ad-da'wah salafiyah. Yang pertama, bahwa ad-da'wah salafiyah dibangun di atas ilmu. Setiap pergerakan mereka, setiap amalan-amalan mereka selalu dibangun di atas prinsip-prinsip ilmiah. Dan rujukan mereka adalah rujukan yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Kitabullah, sunnah Rasul, dan ijma'ul ummah. Kitabullah, sunnah Rasul, dan pemahaman salaful ummah. Kemudian yang kedua adalah berupaya untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui, karena ilmu tersebut tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya tanpa diamalkan. Telah kita sebutkan perkataan dari Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, bahwa seorang yang berilmu tidak dikatakan sebagai seorang alim hingga dia mengamalkan ilmunya. Yang terpenting dari ilmu adalah amalan. Apabila hal itu berkaitan dengan akidah, maka dia meyakininya, dia menjadikan itu sebagai keyakinannya. Apabila itu berkaitan dengan amalan, dan jika itu wajib, maka dia menegakkannya. Dan jika itu termasuk di antara amalan sunnah, maka dia meyakini bahwa itu amalan sunnah, dan dia bersemangat untuk menghidupkannya. Kemudian pada malam hari ini kita memasuki prinsip yang ketiga. Berkata Syekh Abdul Salam Ibn Barjis
rahimahullahu taala, al-aslu tsalitsu, prinsip yang ketiga dari prinsip ad-da'watu salafiyah, ad-da'watu ila Allah taala ala basiratin. Berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Setelah mereka berilmu, mereka mengamalkan ilmu tersebut, maka mereka berdakwah. Mereka mencintai kaum muslimin sehingga mereka senang agar kemudian kaum muslimin pun mendapat hidayah sebagaimana dia senang bahwa dia telah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia menyampaikan kepada yang lainnya, mendakwahkan kebenaran. Yang ini adalah merupakan perkara yang menjadi tugas para nabi, para rasul, dan siapa saja dari para pengikut nabi dan rasul tersebut. Kata beliau, idza manna Allah subhanahu wa ta'ala 'alal muslim bil ilmi wal 'amal, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada seorang muslim untuk berilmu dan beramal, fa'alaihi ayyubadira ila isali hadzal khairi linnas, maka hendaknya dia bersegera untuk menyampaikan kebaikan ini kepada manusia. Jangan dia mencukupkan dengan dirinya saja, dia yang berilmu, dia yang beramal, lalu kemudian dia tidak berdakwah. Maka dia bersegera untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia secara umum, an tariqi da'watihim wa nushihim wa irsyadihim, melalui jalur mendakwahi mereka, menasihati mereka, dan memberi bimbingan kepada mereka. Maka dia memulai dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia punya keluarga, dakwahi keluarganya. Sampaikan nasihat kepada istri, kepada anak, kepada kerabat, kepada tetangga. Lalu kemudian meluas kepada masyarakat secara umum, kepada kaum muslimin. Fa inna hadha huwa amalul anbiya alaihimussalam, karena ini adalah merupakan amalan para nabi. Yaqulullah ta'ala an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla wa Ala berfirman tentang nabinya, tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, katakan, sampaikan kepada mereka, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah. Aku mengajak manusia kepada jalan Allah ala basiratin, di atas ilmu, di atas kejelasan, di atas hujjah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang disebutkan dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-108 menerangkan tentang karakter dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ciri khas dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasallam, mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Kata para ulama, di sini dibutuhkan ikhlas, karena seorang yang mukhlis, yang ikhlas di dalam berdakwah, dia mengajak manusia kepada jalan Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada jalan agar orang-orang mengkultuskan dirinya, mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya. Tidak jarang di antara mereka yang mengatasnamakan dakwah,
yang mengatasnamakan Islam, seolah-olah dia mengajak kepada al-Islam, namun ternyata dia mengajak kepada dirinya sendiri. Dia mengajak orang lain agar kemudian orang-orang tersebut menyanjung-nyanjung dirinya, mengangkat-ngangkat dirinya, mengkultuskan dirinya, sehingga muncullah fanatik terhadap orang-orang tertentu. Karena memang ustadznya, da'inya, syekhnya mengajak manusia bukan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada dirinya agar mereka bertaklid. Maka ini bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri khas yang kedua yang disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala ini, bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala basirah, di atas hujjah, di atas ilmu yang jelas. Setiap permasalahan selalu dibangun di atas ilmu. Apa dalilnya? Apa rujukannya dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka itulah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu hingga sekarang. Di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka mereka selalu merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila di antara mereka ada yang telah mengetahui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dijadikan sebagai rujukan, itulah yang dijadikan sebagai pegangan. Siapapun orang yang mengucapkannya. Demikian pula para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk imam-imam madhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Mereka senantiasa mengajak umat ini kepada ilmu, kepada basirah. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka bukan ucapan sebagian mereka itu hujjah, tidak. Justru ucapan mereka membutuhkan dalil. Maka siapa yang bersamanya dalil, siapa yang bersamanya hujjah, maka itulah kebenaran. Bukanlah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah kebenaran, bukanlah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kebenaran, demikian pula yang lain. Namun setiap dari ucapan mereka harus disesuaikan dengan apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwahnya para rasul, inilah dakwahnya Rasulullah, inilah dakwahnya para sahabat yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini yang perlu menjadi perhatian kita. Setiap dakwah, apabila dakwah tersebut berjalan di atas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memiliki dua ciri khas ini. Yang pertama adalah dia mengajak kepada jalan Allah, dia ikhlas di dalam mengajak manusia. Kemudian yang kedua adalah ajakan mereka dibangun di atas prinsip ilmu, dibangun di atas hujjah. Wallahu subhanahu wa ta'ala rafa'a manzilata ad-da'i ilaihi ala ghairihi. Allah Jalla wa Ala mengangkat kedudukan orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah di atas selain mereka. Mereka ini para da'i ilallah adalah orang-orang yang dimuliakan dan ditinggikan kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala azza wa jal, maka Allah Jalla wa Ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah? Siapa yang lebih baik ucapannya? Maksudnya tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
wa amila salihan, dan dia beramal salih. Dan dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan tentang keutamaan mendakwahkan kebenaran kepada yang lain, menyampaikan al-haq kepada yang lainnya. Dan seorang ahlus sunnah itu harus meyakini besarnya keutamaan menyampaikan al-haq kepada yang lain. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, ma'asyiral ikhwah. Jangan disangka bahwa yang bisa menegakkan amalan ini hanya seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz. Tidak, siapapun. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Anda bisa mendakwahi keluarga Anda, Anda bisa mendakwahi orang tua Anda, Anda bisa mendakwahi anak-anak Anda, Anda bisa mendakwahi tetangga, bertemu di jalan, bertemu di kantor, bertemu di pasar. Ada momen memungkinkan bagi kita untuk menyampaikan al-haq, sampaikan al-haq. Boleh jadi apa yang kita sampaikan pada kesempatan itu menjadi sebab dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hendaknya meyakini besarnya keutamaan ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan dia beramal saleh, wa amila salihan. Dalam artian dia berdakwah, dan ketika dia menyampaikan ilmu kepada yang lain, sebelum dia mengarahkan kepada yang lain, dia arahkan kepada dirinya terlebih dahulu. Apa yang dia sampaikan kepada orang itu pada hakikatnya kembali kepada dirinya terlebih dahulu. Itu koreksi untuk dirinya terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amila salihah, dan dia beramal saleh. Jadi dia kembalikan kepada dirinya terlebih dahulu. Jangan dia menyampaikan kebaikan kepada orang lain, memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, dia sendiri lupa dengan dirinya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kalian mengajak manusia kepada kebaikan, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu tidak beramal saleh. Ini yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kebaikan kepada orang sementara dia sendiri lupa dengan dirinya, dia tidak beramal saleh. Maka ini keluar dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling baik ucapannya. Orang yang paling baik ucapannya adalah dia mengajak kebaikan kepada orang lain dan dia sendiri mengamalkannya. Dia sendiri beramal saleh. Amma an thawabihi wa ajrihi fa huwa 'azimun li'idhami 'amalihi. Adapun tentang pahala dan ganjaran bagi seorang yang berdakwah, bagi seorang yang menyampaikan al-haq kepada yang lain, maka itu sangat besar sekali. Sesuai dengan keagungan amalan dakwah itu sendiri. Sesuai dengan keagungan amalan dakwah itu sendiri. Maka demikian pula keutamaannya, ganjarannya. Fa inna da'iyata ila Allah Subhanahu wa ta'ala lahu mithlu ajri man tabi'ah fil khairi min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a. Karena sesungguhnya orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dalam kebaikan, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal soleh tersebut sama sekali. Jadi subhanallah, pahala ini bisa sampai berlipat-lipat. Engkau menyampaikan kebenaran kepada seorang, orang itu mengamalkan. Satu orang saja yang mendapatkan hidayah dengan sebab apa yang kamu sampaikan, maka engkau terus mendapatkan aliran pahala. Dia yang mengamalkannya, kamu yang dapat pula pahalanya. Selain dia juga mendapatkan pahala. Pahala dia tidak terkurangi. Namun kamu yang menjadi sebab dia melakukan amalan tersebut, kamu pun mendapatkan pahala yang semisalnya. Gimana kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang yang dapat hidayah
yang mengamalkan apa yang kamu sampaikan. Ya. Tentu kamu tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang berjumlah sekian orang, kamu hanya sendirian. Apa yang kamu amalkan, itulah yang kamu hasilkan, itulah yang kamu dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pahala. Namun ketika seseorang berdakwah, sekian banyak orang yang mendapat hidayah, sekian banyak orang yang mengamalkan apa yang kamu sampaikan, maka sejumlah itu pula engkau akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau 50 orang yang mengamalkannya, luar biasa. Kamu seperti, dirimu itu seperti 50 orang yang melakukan amalan. Selain kamu sendiri ketika mengamalkannya, engkau pun mendapatkan pahala. Subhanallah. Dan bahkan ketika seorang meninggal pun, selama ada orang yang mengamalkan ilmu yang dia sampaikan, maka dia akan terus mendapatkan amal pahala jariyah. Pahala jariyah, aliran pahala terus sampai kepadanya dalam keadaan dia telah wafat, dia telah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, ini adalah merupakan amalan yang paling mulia. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, ini amalan yang ditegakkan oleh para nabi dan rasul. Oleh karena itu, seorang hendaknya semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, semangat dalam mengamalkan ilmu, dan semangat untuk menyampaikan kebenaran ini kepada yang lainnya semampu kita, dengan syarat kita menyampaikannya dengan ilmu. Karena ada sebagian pula mereka diberi semangat berdakwah. Oh, dakwah luar biasa semangat. 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan dakwah keliling, berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain mendakwahi masyarakat. Tapi sayang, mereka berdakwah tidak di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak di atas basirah. Semangat iya, tapi sekedar semangat tanpa disertai dengan ilmu itu tidak cukup. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan seperti mereka. Adapun ahlus sunnah, maka ciri khas mereka adalah ilmu. Apa yang mereka sampaikan ilmu. Oleh karena itu, ceramah-ceramah, kajian-kajian ahlus sunnah selalu dipenuhi dengan kitabullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Ya. Kalau agak turun, ya qala al-ulama, qala fulan, qala Sufyan ats-Tsauri, qala Abdurrahman bin Mahdi, qala al-Imam Syafi'i, qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Ya. Karena mereka adalah para ulama us-sunnah yang dikenal dengan kesungguhan mereka dalam menyampaikan al-haq kepada umat ini. Bandingkan dengan dakwah yang tidak dibangun di atas prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Bandingkan itu. Kadang-kadang jarang kita mendengarkan ayat disebutkan atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan, dijadikan sebagai hujjah. Kalaupun kadang-kadang disebutkan ayat Al-Quran, itu pun dipelintir ke sana kemari maknanya. Disebutkan ayat, penafsirannya berkata Jos, berkata David, berkata siapa mereka? Mereka ahli tafsir, ya. Dan bangga gitu kalau mereka bisa menafsirkan ayat dengan menukil ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh yang kita tidak mengenal. Jasa mereka di dalam Islam, di dalam menyebarkan al-haq, ya, dari kaum filsafat dan yang lainnya. Senang gitu kalau mereka menukil kata-kata hikmah dari orang-orang seperti itu. Berkata Jos ini, berkata David ini, semacam-macam yang dinukil, yang notabene mereka bukan dari kaum muslimin, tapi berbangga dengan itu. Allahul musta'an. Maka ahlus sunnati wal jamaah ciri khas mereka ilmu, basirah.
Wa qad jaa fi hadits Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seorang lelaki melalui kamu itu lebih baik dari humrun na'am. Humrun na'am, unta merah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut unta merah karena unta merah itu unta yang paling bernilai di kalangan Arab ketika itu, mahal sekali harganya. Sehingga ketika disebutkan itu lalu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mendapatkan hidayah melalui ilmu yang kamu sampaikan, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik, itu lebih mahal daripada unta merah yang dimiliki oleh seorang. Walaupun kamu tidak memiliki harta, tapi ketika engkau menyampaikan al-haq lalu kemudian ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu menjadi seorang yang kaya raya. Kamu menjadi seorang yang kaya raya, mengalahkan kekayaan orang-orang yang memiliki unta merah, mengalahkan kekayaan orang-orang yang memiliki Fortuner, yang memiliki Alphard, yang memiliki rumah mewah. Kalah mereka ketika engkau menyampaikan al-haq, engkau mengajak manusia kepada jalan Allah lalu kemudian mereka diberi hidayah. Itu jauh lebih baik, itu jauh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di tangan orang-orang kaya dari materi yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, itu akan habis, akan hilang, akan sirna. Namun apa yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan bermanfaat dalam kehidupan seorang hamba, dalam kehidupan akhirat. Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna annahu la yushtaratu liman yakunu da'iyan ila Allah azza wa jalla ay yulimma bi jami'il ahkam syar'iyyah. Dan termasuk di antara hal yang sepantasnya untuk diketahui di sini bahwa tidak disyaratkan bagi seorang dai, orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia harus menguasai seluruh hukum-hukum syar'i. Enggak mesti. Dia harus menguasai seluruh hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih misalnya. Enggak mesti. Kadang-kadang ada seorang dai, dia menyampaikan tauhid kepada kaum muslimin, tapi dia enggak paham urusan faraid, hukum-hukum seputar warisan. Dia enggak paham, dia enggak belajar. Tapi dalam hal tauhid dia ngerti. Maka yang wajib bagi dia menyampaikan apa yang dia ketahui. Jangan sok tahu. Apa yang dia ketahui dari ilmu, itulah yang dia sampaikan. Jadi tidak disyaratkan dia harus menguasai seluruh cabang ilmu. Dia harus mengerti usul fikih, dia harus mengerti qawaid fiqhiyah, dia harus tahu tentang mustalahul hadis, dia dan seterusnya. Enggak. Namun yang terpenting di sini adalah dia menyampaikan kepada orang lain berdasarkan ilmu yang jelas. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Walakinnal wajib alaihi ay yakuna aliman bima yad'u ilaihi. Akan tetapi yang wajib baginya, dia berilmu tentang apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Itu yang terpenting. Apa yang dia tidak ketahui, jangan dia memaksakan diri. Apa yang dia tidak berilmu tentangnya, jangan dia sok tahu itu tadi. Ya, jangan dia berupaya untuk masuk ke dalam perkara yang itu bukan menjadi ranah dia dan dia tidak berilmu tentangnya. Kalau dia tidak tahu, ya dia mengatakan wallahu alam, ana la adri, saya tidak tahu. Kata para ulama, ucapan la adri, ucapan wallahu alam itu nisful ilm, itu adalah separuh ilmu.
Itu menunjukkan sikap tawadhu yang dimiliki oleh seorang. Katakan wallahu alam, katakan la adri, saya enggak tahu terhadap perkara yang memang dia tidak mengetahui. Jangan dia memaksakan diri. Jangan dia memaksakan diri. Ketika dia mengetahui, sampaikan. Boleh jadi dengan ilmu yang dia sampaikan tersebut, walaupun dia minim ilmu, tapi dia menyampaikan apa yang dia ketahui berdasarkan ilmu dan hujjah yang menyebabkan orang lain mendapatkan hidayah. Ay al-qadhiyatu allati yuballighuha ila an-nas yajibu alaihi an yakuna aliman biha al-ilm asy-syar'i, yaitu perkara yang dia sampaikan kepada manusia itu wajib dia berilmu tentangnya yang kaitannya dengan ilmu syar'i. Wajib dia untuk mengetahui dan berilmu tentangnya, maksudnya ilmu syar'i. Walidzalika yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, dengan syarat kamu berilmu tentang kandungan yang terdapat dalam ayat itu. Kamu misalnya hanya mengetahui makna dari suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampaikan itu kepada yang lain. Boleh jadi dengan ilmu yang kamu sampaikan dia mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan hidayah. Kadang-kadang ada sebagian orang, meskipun dia minim ilmu, tapi dia lebih pandai untuk mengolah kata-katanya. Retorikanya bagus. Orang senang mendengarkannya. Padahal kalau dari sisi ilmu, dia kurang. Ya. Apabila dia menyampaikan, bukan hanya sekedar dengan retorikanya, tapi betul-betul dia menyampaikan dengan ilmu, itu adalah kebaikan bagi dia, yang dengan sebabnya Allah Jalla wa'ala memberi hidayah kepada yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jangan bakhil, jangan kikir terhadap ilmu. Apabila engkau mengetahui suatu ilmu, sampaikan ilmu tersebut. Menyampaikan ilmu itu akan menyebabkan seorang semakin kokoh menghafal ilmu tersebut. Semakin kokoh. Menyampaikan ilmu itu akan mendorong kita untuk mengamalkan ilmu itu. Maka sampaikan. Ya. Bahkan antum sebagai santri misalnya, ketika mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh orang tua antum, sampaikan kepada orang tua. Ya. Sampaikan kepada orang tua. Misalnya antum belajar dari ustaz di kelas penjelasan tentang diharamkannya gambar, diharamkannya foto. Ini dalilnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu pulang melihat orang tuanya selfie-selfian. Nah. Selfie-selfian. Oh. Abi, enggak boleh itu, haram. Nih dalilnya. Sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi abi antum dapat hidayah dengan sebab nasihat yang kamu sampaikan. Ya. Tahu uminya suka selfie, tampil di TikTok, tampil di Instagram. Tegur uminya itu, "Umi, enggak boleh itu." Tapi kan saya pakai cadar. Di fotonya pakai cadar. Walaupun pakai cadar, ngapain juga kamu mau menampilkan di Instagram, di TikTok atau di medsos yang lain? Ngapain? Nasihati. Boleh jadi apa yang kamu sampaikan itu menjadi sebab dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah ilmu. Apa yang antum pelajari, upayakan untuk disampaikan kepada yang lain. Sehingga orang-orang mendapat hidayah dengan sebab apa yang kamu sampaikan. Walaupun satu ayat. Fa idza arafa al-muslimu ayatan, apabila seorang muslim mengetahui satu ayat, wa fahima ma'naha,
dan dia memahami maknanya an tariqil ulama wal mufassirin. Dia mengetahui maknanya melalui jalurnya para ulama dan ahli tafsir. Au arafa hadithan kadzalika min ahadithi Rasulina sallallahu alaihi wasallam, ataukah dia mengetahui satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au alima hukman min al-ahkam asy-syar'iyyah kadzalik an tariqil ulama, atau dia mengetahui ada satu hukum dari hukum-hukum syar'i, dia pun mengetahuinya dari jalurnya para ulama, au an tariqi muallafati ahli ilm, atau melalui jalur karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ulama, ballaghahu li ghairihi minan nas, maka dia sampaikan kepada yang lainnya dari kalangan manusia semampu dia. Kadang-kadang kita sedang melakukan perjalanan safar, mungkin orang yang duduk di sebelah kita melakukan pelanggaran, kita mampu ingkari. Kita khawatir kalau kita yang menasihatinya dia tersinggung, tapi kita mengetahui temannya, sampaikan ke temannya, maaf, bisa enggak dinasihati itu temannya, ya. Semoga dengan sebab itu dia meninggalkan apa yang dia lakukan yang menyelisih syariat. Walau lam yakun aliman bighairi dzalikal hukm awil hadits awil ayah, walaupun dia sendiri tidak berilmu terhadap hukum-hukum yang lainnya atau hadis yang lain atau ayat yang lain, dia cuma tahu satu ayat, sampaikan apabila engkau berilmu tentangnya, ya. Apabila engkau berilmu tentangnya, ini syarat menyampaikan berdasarkan ilmu. Antum tahu ayat, antum tahu hadis, sampaikan dengan ilmu. Yaqulu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim fi hasyiyatihi li kitab at-tauhid, berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim dalam catatan kakinya terhadap kitab at-tauhid, wala budda lid-da'wati ila Allah min syartaini, di dalam mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillah, bahwa dakwah itu harus ikhlas, murni, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia, bukan karena mengharapkan imbalan, semata-mata karena Allah. Dia mengajak manusia lillah Subhanahu wa taala karena dia cinta kepada kaum muslimin. Dia menginginkan kaum muslimin tersebut mendapatkan hidayah sebagaimana dia senang kalau dia diberi hidayah. Yang kedua, wa an takuna wafqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dakwah itu harus sejalan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ay yakuna ad-da'i 'arifan bima yad'u ilaihi, dan bahwa seorang dai hendaknya dia mengetahui apa yang dia dakwahkan, apa yang dia sampaikan pada orang lain. Dia harus berilmu tentangnya. Jangan asal-asalan sekedar semangat tapi enggak punya ilmu. Jangan sampai dia menyangka dia menyampaikan sunnah kepada orang lain, ternyata dia mengajarkan bid'ah. Jangan sampai seperti itu. Jadi dia harus mengetahui ranahnya dia yang mana ilmu yang dia miliki untuk dia sampaikan kepada orang lain. Fa in akhalla bil awwal kana musyrikan, kalau dia menelantarkan syarat yang pertama yaitu ikhlas, maka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa in akhalla bil tsani kana mubtadi'an, dan kalau dia meninggalkan poin yang kedua, syarat yang kedua yang sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia meninggalkannya maka dia menjadi seorang ahlul bid'ah yang mengajarkan bid'ah kepada orang lain. Selesai ucapan beliau. Wantilaqan minasyarti tsani alladhi dzakarahu rahimahullah qulna, maka berangkat dari syarat yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, bahwa dakwah itu harus sejalan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun mengatakan inna wasailad da'wati ilallahi tauqifiyyatun, bahwa sarana-sarana dakwah itu tauqifiyah hukumnya. Wasailud da'wah tauqifiyah,
sarana-sarana dakwah itu tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Harus mengacu kepada nas, harus mengacu kepada dalil. Bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan membaca Al-Qur'an. Iya. Termasuk di antara cara menyampaikan Islam, menyampaikan al-haq kepada yang lain dengan membacakan Al-Qur'an. Termasuk di antara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan nasihat di atas mimbar, kajian-kajian, ceramah, majelis-majelis. Iya. Maka ketika seseorang membuka majelis ilmu, mengajarkan ilmu, maka dia mengikuti metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, itu termasuk di antara metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid, tapi dengan cara nyanyi-nyanyi. Menggubah lagu, ya, buat syair-syair, menyanyi disertai dengan musik dengan tujuan dakwah, nada dan dakwah. Dakwah pakai nada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam menggubah satu lagu misalnya, nah, lalu kemudian datang ke kerumunan orang-orang Quraisy, nah, lalu kemudian menyampaikan kepada mereka dakwah dengan cara nyanyi-nyanyi, joget-joget? Ada enggak? Salatullah, salamullah misalnya, sambil nyanyi-nyanyi gitu, atau dibentuk tim nasyid para sahabat. Ada enggak? Nah, ini yang diingatkan oleh beliau. Dakwah itu hukumnya tauqifiyah, harus mengacu kepada nas. Ada dalilnya enggak dia ketika berdakwah dengan cara tersebut? Ya. Karena ada yang mengatakan, ya, saya juga bisa berdakwah dengan musik, saya bisa berdakwah dengan menyanyi. Banyak juga yang kemudian mendengarkan nyanyian saya nangis. Banyak juga yang ketika mendengarkan musik-musik Islami dalam tanda kutip nangis. Giliran membaca Quran malas. Mendengarkan nyanyian, wah, 24 jam non-stop bisa dia. Nah, katanya banyak yang bertobat dengan mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian. Apakah seperti ini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang beliau maksud. Dan bukan yang dimaksud di sini berdakwah dengan sarana-sarana yang modern seperti sekarang ini. Seorang berdakwah melalui online, streaming, ya, melalui media-media sosial, mengutip-ngutip, ya, suara-suara, video-video dari para ulama sunnah, lalu kemudian disebarkan. Yang boleh jadi itu menjadi sebab sekian banyak orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian tidak mengapa. Tapi yang dimaksud oleh beliau adalah sarana dakwah yang ada di masa Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakannya. Oleh karena itu kata beliau, la yustahdatsu fiha syai'un lam yakun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diada-adakan sesuatu yang berkaitan dengan dakwah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ishtadda nakirus salaf ala ahli al-bid'ah, ala ahli as-sama'. Oleh karena itu sangat keras pengingkaran para ulama salaf terhadap ahlus sama'. Ahlus sama' ini orang-orang yang mereka itu menggubah syair-syair, didendang-dendangkan, kalau dalam istilah kita sekarang ini nasyid, ya, dengan tujuan untuk mendakwahi orang lain. Alladzi kana yaf'aluhu sufiyah, yang dilakukan oleh orang-orang sufi.
Kalau kaum sufi ya dalam hal urusan nyanyi-nyanyi ya hadits wala haraj ya. Ya. Di depan syekhnya nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak sampai kayak orang sinting. Ya. Sampai kayak orang sinting di depan kuburan gitu. Nah. Ya, kayak orang gila. Allahul musta'an. Gak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di antara para sahabat ada yang memiliki suara yang bagus. Bilal misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji suaranya. Oleh karena itu beliau diangkat menjadi muadzin. Tapi enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Bilal, "Ya Bilal, kamu latihan vokal. Ya Bilal, kamu latihan do re mi fa sol." Nah. Ya. Sehingga nanti ketika kamu sudah pandai, kamu bikin menggubah syair lalu mengaruhi orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan nyanyianmu. Tidak ada. Dengan Al-Quranul Karim, dengan Kitabullah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah dari Irak, beliau sebelum keluar dari Baghdad, beliau itu melihat di Irak ada sekumpulan orang, mereka itu kayak sebuah tim gitu. Mereka menggubah syair-syair, lalu kemudian mereka mendendangkannya. Katanya banyak yang kemudian meninggalkan perbuatan kemaksiatan karena itu. Akhirnya mereka senang mendengarkan nasyid-nasyid gubahan mereka. Saking senangnya itu mereka sampai jingkrak-jingkrak gitu. Ya. Sampai debu yang ada di sekitarnya itu berterbangan. Makanya nasyid mereka disebut al-mughabbir. Dari kata gubar. Gubar itu debu. Karena semangatnya mereka ketika mendendangkan syairnya, mughabbir menyebabkan debu itu terbang di sekitarnya. Ya. Kalau sekarang kan asap-asapan itu, kalau ada konser atau apa kasih asap. Kalau dulu debu, asli debu memang. Dan katanya banyak yang bertaubat, meninggalkan maksiat, berpindah dari maksiat menuju ke bid'ah. Besar mana jawab? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, laqad kharajtu min Baghdad wa qad ahdathati zanadiqatu syai'an yusammunahu as-sama' yasrifuna an-nasa 'anil Qur'an. Aku meninggalkan Baghdad, orang-orang zindik. Beliau menyebutnya zindik. Mereka telah melakukan satu amalan yang mereka sebut as-sama'. Mereka memalingkan manusia dari Al-Quranul Karim. Jadi sudah ada pada masa itu. Walau kana hadha as-sama'u mujarradan 'anil alatil muharramah ka alatil lahwi wa nahwiha. Meskipun as-sama' ini, as-sama' itu artinya ya itu tadi, dendangan-dendangan. Dalam istilah sekarang ini nasyid. Itu sekedar dendangan-dendangan, nyanyian yang tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan. Walau kana hadha as-sama' nafi'an litalyinil qulub, meskipun dikatakan bahwa nasyid ini bermanfaat untuk melunakkan hati-hati kaum muslimin, li'annahu lam ya'ti lahu syahidun fil kitabi wala fis sunnah wala fi fi'li salafil ummah radhiyallahu ta'ala anhum. Karena amalan yang seperti ini itu tidak ada penguatnya dalam kitabullah, tidak pula dalam sunnah, dan tidak pula dilakukan oleh pendahulu umat ini. Dan mereka adalah sebaik-baik pembimbing umat ini. Saya kira sampai di sini ikhwan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.